Pergi ke pasar membeli jamu, pulangnya ke rumah Mpok Ani. Yuk sama-sama menuntut ilmu, tentunya bersama Kak Pia di sini. Hai semuanya, bersama Kak Pia, kita akan belajar bersama lagi kali ini. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan menambah pengetahuan baru dari topik melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Oke, teman-teman, tentunya semua sudah tidak asing dengan yang namanya cerita rakyat kan? Salah satu jenis dari cerita rakyat adalah hikayat. Hikayat itu termasuk ke dalam teks narasi yang merupakan cerita Melayu klasik. Hikayat menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, hikayat memiliki beberapa karakteristik, antara lain terdapat kemustahilan dalam cerita, kesaktian tokoh-tokohnya, kemudian anonim, istana sentris, dan menggunakan alur berbingkai. Sebagai sebuah cerita rakyat, tentu saja hikayat syarat dengan nilai-nilai di dalamnya. Antara lain ada nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai estetika, dan juga nilai didaktis atau edukasi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nilai religius itu merupakan nilai yang berkaitan dengan keagamaan dan juga kepercayaan. Kalau nilai sosial itu nilai yang berkaitan dengan interaksi masyarakat dalam lingkungannya. Kemudian nilai budaya itu merupakan nilai yang berkaitan dengan pemikiran dan hasil karya manusia. Ada juga yang namanya nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan etika atau baik buruknya sesuatu. Kemudian ada nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan. Terakhir ada nilai didaktis atau edukasi, yang pastinya ini nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Selain nilai-nilai, hikayat juga memiliki makna di dalamnya. Makna dalam hikayat ini tentunya dapat dikembangkan dengan cara memilih nilai-nilai yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Karena mengingat hikayat itu bentuk cerita Melayu klasik. Oke, sekarang kita coba mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan kita sekarang ini. Yuk cermati bersama potongan teks hikayat berikut ini dan sama-sama kita identifikasi ya. Gimana? Ada yang udah selesai mengidentifikasi nilai-nilai dari teks hikayat tadi? Oke, yuk kita langsung aja bahas bersama-sama. Pada potongan hikayat tersebut terdapat nilai didaktis yang berupa kewajiban untuk mempelajari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nilai didaktis masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Selain syarat dengan nilai-nilai dan makna, hikayat juga memiliki yang namanya kebahasaan yang khas. Nah, ciri kebahasaan yang khas dalam hikayat itu antara lain menggunakan majas di dalam kalimatnya, kemudian banyak penggunaan konjungsi, dan penggunaan kata arkais. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama ada majas. Penggunaan majas dalam hikayat itu berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan jika menggunakan bahasa yang lugas. Nah, majas yang sering digunakan dalam hikayat itu antara lain ada majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan juga majas perbandingan. Contoh dari majas dapat kalian lihat dalam kutipan hikayat berikut ini. Nah, kata si miskin dalam kutipan hikayat merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan dari ciri atau sifatnya yang menonjol. Kemudian penggunaan konjungsi. Konjungsi pada hikayat itu berfungsi untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur pada cerita. Contoh konjungsi pada hikayat, coba kalian lihat di kutipan berikut ini. Nah, pada kutipan ini, kata sebelum merupakan contoh dari konjungsi yang menunjukkan urutan kronologi cerita. Terakhir, penggunaan kata arkais nih teman-teman. Nah, kata arkais diartikan sebagai kata-kata kuno yang tak lazim digunakan oleh kita sekarang ini. Umumnya, kata arkais pada hikayat banyak berasal dari bahasa Melayu klasik. Nah, berikut ini ada contoh kata arkais. Kata titah pada kalimat tersebut merupakan contoh dari kata arkais
yang mempunyai arti diperintahkan. Oke, untuk lebih mempermudah memahami isi dari hikayat, kamu juga bisa untuk mencoba mengembangkannya dalam bentuk cerpen. Nah, kalau kamu ingin mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen, ada hal-hal yang harus diperhatikan nih. Antara lain, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia saat ini, menggunakan gaya bahasa yang sesuai, dan pastinya tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat tersebut. Wah, nggak kerasa nih, kita sudah tiba di akhir pembelajaran. Nah teman-teman, sebagai generasi muda, tugas kita adalah melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat seperti hikayat tadi. Nah teman-teman, sebelum menutup videonya, seperti biasa Kapia punya beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Yuk kita lihat soal latihannya berikut ini. Latihan soal nomor 1. Konjungsi pada potongan hikayat di atas terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Nomor 2. Nilai yang terkandung dalam potongan teks hikayat di atas adalah A. Nilai didaktis, B. Nilai sosial, C. Nilai budaya, D. Nilai estetis, E. Nilai religius. Nomor 3. Pernyataan yang benar dari potongan hikayat di atas adalah A. Kalimat 1 mengandung nilai religius di dalamnya. B. Kata si miskin pada kalimat 1 dan 2 merupakan contoh majas yang dibuat berdasarkan sifat yang menonjol pada tokoh. C. Kalimat 3 terdapat nilai didaktis di dalamnya. D. Kalimat 2 tidak berhubungan dengan nilai di masa kini. E. Kalimat 3 mengandung nilai moral di dalamnya. Nomor 4. Tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Oke, itu dia tadi soal latihannya. Coba kita cek bersama jawaban dan pembahasannya. Oke teman-teman, selamat buat kalian yang udah benar semua. Buat yang belum, nggak apa-apa, terus berlatih lagi ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, tetap semangat ya, dadah!